Buka, buka, buka. Penyanyi Aliyah Mas Said menjalani klarifikasi kepada penyidik Polda Metro Jaya atas laporan polisinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah hamil di luar nikah. Setelah hampir 2 jam memberikan klarifikasi, Aliyah Mas Said bersama sang suami, Tarik Halilintar menerima sekitar 23 pertanyaan. Hal ini dijelaskan Ragado Yosodiningrat, kuasa hukum Aliyah Mas Said dan Tarik Halilintar di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024. Jadi kita udah memenuhi panggilan klarifikasi dari teman-teman penyidik. Di atas tadi kita Alia, Torik melakukan klarifikasi dari BAK atau berita acara klarifikasi. Jumlah pertanyaan sejumlah 23 pertanyaan. Lingkup dari pertanyaan kurang lebih ya seperti tadi saya bilang mengenai dugaan tindak pidana yang kita laporkan, yaitu pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan garis miring atau pasal 310, pasal 311 dan pasal 315 KUHP. Mungkin teman-teman di sini udah tahu juga apa yang kita laporkan, bahwa apa yang kita laporkan ini adalah Alia sendiri melaporkan sebagai korban. Yang bersangkutan merasa dirinya telah diserang kehormatannya dan merasa nama baiknya dicemarkan, yaitu dengan adanya berita bohong atau fitnah yang mengatakan dan setelah beredar di berbagai media massa dan media online bahwa saudara Alia Mas Said ini telah hamil luar nikah, sedangkan bagaimana mungkin pada tanggal pernikahan mereka berdua, Alia dan Torik, tanggal 26 Juli tahun 2024, keadaan Alia saat itu sedang datang bulan. Jadi mungkin tadi pertanyaannya itu sih dari penyidik sekitar itu berita apa yang membuat Alia merasa kehormatannya diserang, lalu begitu pada saat kapan Alia mengetahui berita itu, kurang lebih sekitar itu tadi pertanyaannya dari teman-teman. Sejauh ini ada berapa oknum yang dilaporkan mungkin? Untuk beberapa akun sekitar lupa ya, mungkin beberapa lah tadi, mungkin nanti teman-teman penyidik lah yang pasti bisa memberikan jawaban ininya, karena tadi kan untuk berita acara klarifikasi udah kita jawab, lalu sudah kita tanda tangani, kita tidak dapat kopinya semua ada di penyidik, mungkin penyidik yang lebih paham lah kalau itu. Hal ini biar supaya netizen jerah nggak sih melaporkan hal ini mungkin atau gimana? Sebenarnya lebih aku sih yang dari kemarin agak bawel karena sebagai suami tentunya pasti ada satu kewajiban saya untuk melindungi saya, apalagi Torek yang kencang, Torek. bohong ya Agak keras. oke. Yang sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti. Tapi mungkin yang bisa ditambahkan, Alia Mas Said ini kan ya bisa kita bilang public figure, mungkin untuk sekedar cacian atau mungkin fitnah-fitnah lainnya mungkin sudah ada lah yang mungkin dirasakan juga oleh Alia. Cuma menurut hemat kami ini sudah melewati batas lah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini kan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya timur, kita seperti itu sangat-sangat tidak elok, apalagi sampai dengar oleh pihak keluarga kan, baik dari keluarga Alia, baik dari keluarga Torik, mungkin juga teman-teman media di sini juga pasti udah dengar berita itu kan, mungkin ada akhirnya jadi rumor liar lah. Nanti di sini juga kami luruskan bahwa itu adalah berita bohong dan berita fitnah. Namun demikian, meskipun itu adalah berita fitnah bahwa tidak ada masalah hamil luar nikah, cuma mungkin Torik dan Aal juga berharap lah dari doa-doa dari rekan-rekan sekalian supaya disegerakan. Amin. Tapi ini sampai mengganggu keluarga besar. Bentar. Minta maaf. Kamu sendiri kalau kita untuk minta maaf akan cabut gugatan, cabut laporan atau temukan Torik? Kan kamu yang kesel banget gitu. Harus tetap berjalan sebenarnya. Karena semua udah ada peraturannya. Kencang lagi suaranya. Kalau AA emang suaranya. Masih gitu kan? Karena emang semua udah ada peraturannya juga ya. Iya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga.
untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati mau membuat berita pun jadi harus ada faktanya. Sampai penjara Pak. Itu nanti biar dari teman-teman penyidik lah, kalau masalah itu kan sebetulnya di luar kapasitas kami ya hanya sebagai Alia, sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang sudah barang tentu merugikan dirinya. Untuk masalah tadi kalau teman-teman nanya sampai di penjara dan lain-lain itu ya kita kembalikan kepada kawan-kawan penyidik untuk diproses secara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tapi Al mau nanya dong, dampak yang apa sih yang kamu rasakan usai beredarnya berita bohong kalau kamu tuh lagi hamil duluan? Dampak apa sih yang kamu rasakan? Apakah mengganggu mandek kamu atau pekerjaan seperti itu? Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya, kan membuat kita itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang. Jadi itu udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpak juga untuk pekerjaan kedepannya dan udah pasti sih. Iya, yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin seperti itu, terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang apa ya, sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita kan kita adalah orang Indonesia yang apa ya, budaya untuk Tinggi budaya tinggi. iya budaya timur kita tinggi mesti harus tapi dia udah bisa maafkan, dia udah ada yang meminta maaf langsung ke Alia atau Torik gitu. Baik. Belum sih, makanya kenapa juga kita melakukan ini sih. Kalau misalkan dari awal Ya pokoknya intinya kami melaporkan ini karena Alia sebagai korban merasa dirugikan dan berdasarkan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE itu memang Alia memiliki hak sebagai warga negara Indonesia harus sebagai korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Ancamannya apa? Untuk ancaman pidana itu apabila ini memang betul fitnah itu adalah 4 tahun penjara. Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, barang siapa yang menyebarkan berita bohong ini, mereka ini akan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka beritakan ini adalah benar. Tapi silakan saja nanti kalau misalnya para akun-akun yang kita laporkan ini nanti sudah dipanggil, nanti diberi kesempatan oleh teman-teman penyelidik atau nanti mungkin perkara ini bisa lanjut sampai penyidikan, bisa memberikan bukti bahwa Alia benar hamil luar nikah, silakan saja monggo. Kalau misalnya nggak bisa ya itu akan dikenakan pasal fitnah, itu ancaman pidananya 4 tahun. Udah bisa maafkan dulu. pasti sedih, apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Ini juga pelajaran sih buat kita semua pengguna sosial media. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum, pasti ada hukumannya. Kalau misalnya kita bisa Bijaklah menggunakan media sosial ya sih kurang lebih. Mau tanya respon dari keluarga sendiri setelah mengetahui dengan adanya berita hamil dua ini seperti apa sih? Keluarga besar kita sebenarnya ada acara lagi. jadi harus buru-buru. Oke. Terima kasih. Terima kasih.